Selanjutnya akan kita pelajari tentang penerapan bentuk normalisasi. Nah, dalam contoh ini akan digunakan struk yang sudah pernah disinggung pada pertemuan pertama terkait persewaan properti atau rumah. Nah, dalam struk ini akan dibuat dalam bentuk tabel 2 dimensi menyesuaikan dengan bentuk basis data relasionalnya, formatnya. Jadi di sini kalau dalam contohnya struk ini akan menjadi 3 buah tabel. Namun nanti dalam pembuatan kita, dalam proses normalisasi yang kita lakukan, tidak serta-merta bentuknya harus seperti ini ya. Yang penting normalisasi itu memenuhi bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan sampai ke bentuk normal yang ketiga. Jadi ini sebagai gambaran, mungkin nanti bentuknya seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, jika menemukan bentuk struk seperti ini, Anda bisa menggunakan struk apa saja ya. Struk belanja itu paling mudah karena sekarang bisa kwitansi belanja atau struk belanja online juga banyak, bisa mudah sekali ditemui. Ini contohnya. Nah, yang pertama kita hitung berapakah isian ini yang ada di sini ya. Ya, dihitung saja. Nah, setelah dihitung di struk ini ada sekitar 14 daftar isiannya di situ. Jadi ada 14 kolom yang bisa diisi, 14 ini ya. Ya, 14 nanti fieldnya ya. 14 field istilahnya ya. 14 field yang bisa diisi, ini nanti kita akan jadikan atribut dalam bentuk tabel yang tidak normal. Jadi yang 0NF. Ini ditulis saja terlebih dahulu apa adanya seperti ini. Dan karena ini hanya ada satu data, satu record saja, itu tidak masalah, kita tuliskan satu record. Mungkin untuk menguatkan bisa ditambah ya sekitar 2 record lagi atau 3 record lagi, itu boleh, tapi satu juga sudah cukup. Jadi ada 14 field dalam form tersebut. Nah, kita akan membuat tabel dalam bentuk tidak normal terlebih dahulu, 0NF dengan 14 field atau 14 atribut ini berdasarkan 14 isian ini. Oke. Yang pertama ya, silahkan di tabelnya itu ditulis atau disajikan, terserah formatnya, bebas karena ini masih bentuk 0NF, jadi bebas. Ini lebih mudah kalau kita tulis semuanya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, isi data tersebut sesuai dengan form. Nah, jika tadi formnya sudah ada isinya semua ya, jadi satu record data sudah terisi. Nah, diisikan saja seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini semua sudah diisikan sesuai dengan form tadi. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya setelah ini. Namun kita lihat dulu, terlihat bahwa tabel tidak ada multi-value atribut. Jadi tabel bentuk tidak normal ini, 0NF, akan kita bawa ke bentuk 1NF. Nah, bentuk normal yang pertama. Nah, ini ya, yang sudah ada isinya ini. Nah, kita lihat lagi bahwa syarat dari tabel bentuk normal pertama adalah tidak ada multi-value atribut dan tidak ada pengulangan grup atribut. Dan di sini sudah dipenuhi semuanya. Kita lihat bahwa setiap field itu isinya tunggal. List numbernya 10012, full name-nya Mike Ritchie, sampai deposit 1200, range start dan range fin, durasi juga semuanya hanya ada satu nilai. Berarti sudah dipenuhi syarat tidak ada multi-value atribut. Kemudian syarat kedua tidak ada pengulangan grup atribut. Ini juga sudah dipenuhi. Bisa kita lihat bahwa setiap atribut di sini tuh mewakili dirinya sendiri ya. Jadi tidak ada pengulangan. Misal deposit 1 ini ya. Kita lihat misal deposit ada deposit 1, deposit 2, deposit 3. Di sini tidak. Semuanya tidak ada pengulangan untuk grup atribut, masing-masing tunggal. Sehingga dalam hal ini bentuk tidak normal 0NF ini sudah
memenuhi bentuk normal yang pertama, 1NF. Jadi tabel ini sudah memenuhi bentuk normal pertama. Nah, hal ini juga bisa terjadi dalam tabel. Mungkin nanti Anda melakukan normalisasi dari suatu struk, kemungkinan juga ini bisa terjadi, itu mungkin saja. Jadi dari tabel bentuk tidak normalnya, itu sudah otomatis menjadi bentuk normal yang pertama. Karena sudah memenuhi bentuk normal pertama, kita akan membawa tabel ini ke bentuk normal yang kedua. Nah, dalam bentuk normal yang kedua, syaratnya adalah bahwa yang pertama memenuhi bentuk normal pertama, kemudian kedua tidak ada partially FD pada atribut bukan key terhadap atribut primary key. Nah, oleh karena itu kita menentukan dulu primary key pada tabel yang tadi itu, pada tabel 1NF itu kita tentukan primary key-nya terlebih dahulu. Nah, oke. Setelah dilihat dan dicermati, maka kita akan mendapatkan primary key pada kolom atau atribut list number, client number, dan property number. Ini juga sejalan kalau kita melihat struknya tadi. Nah, struknya tadi di sini ya keterangannya ya. Ini list number ini ya. Nah, ini terkait pembayarannya, transaksinya. Kemudian ada bagian di sini yang menjelaskan tentang klien. Ini menjelaskan properti yang dijadikan transaksi, kemudian ini adalah detail dari transaksi yang terakhir. Nah, ini juga bisa kita lihat berdasarkan ini, namun akan lebih bagus kita lihat dari tabelnya. Dari tabelnya kita sudah melihat dengan berbagai FD-nya ya, functional dependent tiap-tiap atributnya, kita nanti akan memperoleh primary key-nya pada 3 atribut ini. Nah, setelah diperoleh primary key, nah primary key-nya list number, client number, dan property number, dan atribut yang lain, sisanya ini, itu bukan key. Kita tuliskan saja semuanya terlebih dahulu. Di sini saya berikan tanda yang primary key jadi warna kuning headernya, yang lain tetap hitam. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah terdapat partially FD pada pada atribut bukan key ini terhadap atribut primary key. Nah, jadi dilihat di sini ada tidak. Nah, caranya kita bisa melihat satu persatu ya, mulai dari full name, address, telepon number, nanti sampai durasi. Kita bisa lihat pertama full name. Full name, jika kita lihat functional dependency-nya pada primary key ini, ternyata dia bisa ditentukan atau hanya tergantung pada client number saja. Jadi list number dan prop number-nya itu kosong, misal tidak ada, tetap masih bisa mendefinisikan full name secara unik hanya dengan client number ini. Sehingga dalam hal ini client number, full name ini akan partially FD terhadap primary key client number ini. Dan begitu seterusnya, silahkan analisis sendiri nanti, sehingga bisa diperoleh bahwa full name, address, dan telepon number ini partially FD terhadap client number. Kemudian property address ini partially FD juga terhadap property number di sini. Ya, bisa dilihat. Sisanya setelah diperhatikan fully FD terhadap primary key ini. Primary 3/3 kumpulan ini primary key ini. Nah, jadi di sini ya. Ini partially FD, kemudian di sini fully FD. Nah, jika menemukan kondisi seperti ini, yang fully FD dan ada partially FD, maka yang bagian partially FD kita pecah atau dikomposisi menjadi tabel tersendiri. Nah, kita lihat bahwa client number
full name, address, dan telepon number itu dipengaruhi oleh client number. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini. Maka, tiga atribut ini bersama dengan nanti atribut client number ini akan kita pecah menjadi tabel tersendiri. Demikian pula, property address ini akan kita pisah menjadi tabel tersendiri dengan bersama dengan keterangan nanti property number-nya. Nah, ini. Nanti jika salah bisa dikoreksi ya. Oh ya, maaf, ini kebalik ya. Ini kebalik. Jadi harusnya contoh client number mempengaruhi full name. Nah, ini terbalik. Yang partially terbalik semua. Yang fully FD ini sudah benar. Ya. Jadi ini ada address. Harusnya arah panahnya ke sini ya, kebalik ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Ini jadi nanti client number akan menentukan full name, client number akan menentukan address, client number akan menentukan telepon number. Property number juga akan menentukan property address. Nah, yang bagian ini sudah tetap, jadi kita pecah nanti, ini kita pecah jadi tabel tersendiri, ini juga kita pecah menjadi tabel tersendiri. Tentunya yang client number dan property number nanti tetap ada di sini juga dan di tabelnya dipecah. Karena ini nanti akan menunjukkan relasinya. Nah, karena terdapat atribut bukan key yang partially FD pada atribut primary key, maka dilakukan dekomposisi pada tabel tersebut dan kita peroleh hasil dekomposisinya seperti ini. Jadi inilah hasil dekomposisi dari tabel-tabel tersebut. Jadi 3. Kita bisa lihat di sini ada client number, di sini juga ada client number, di sini ada property number, di sini juga ada property number. Nah, nantinya client number ini akan menjadi primary key. Ini property number juga primary key, sedangkan client number dan property number di sini menjadi foreign key. Nah, primary key untuk tabel list ini adalah di sini list number. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat pada tabel bentuk yang kedua. Sudah memenuhi bentuk normal kedua. Selanjutnya, setelah dipenuhi bentuk normal kedua, kita lihat apakah ketiga tabel tersebut mengandung transitive dependency. Jika ketiga tabel tersebut tidak memiliki atau mengandung transitive dependency, maka ketiga tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF. Dan sesuai dengan definisi transitive dependency, kita mendapatkan hasil bahwa tidak ada transitive dependency pada ketiga tabel tersebut, sehingga ketiga tabel sudah memenuhi bentuk normal yang ketiga. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini dari struktur yang sederhana ini kita bisa mendapatkan 3 buah tabel. Nah, ini nanti akan mengurangi resiko dari anomali dan inkonsistensi data. Tinggal kita menambahkan data di tabel yang mana, atau kita mengupdate data yang mana, melakukan penghapusan data bagian yang mana, kita bisa mendapatkan basis data yang efisien dan dengan struktur yang baik. Nah, perlu juga dievaluasi kembali ketika bentuk tabel di sini. Ini memang sudah memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF. Tapi jika kita lihat lebih lanjut, kita bisa membuat tabel ini supaya lebih efisien lagi. Contoh di sini di tabel list ini, nah, ada rent start dan rent fin, artinya memulai penyewaan dan tanggal berakhir penyewaan. Tanggal mulai, tanggal berakhir. Kemudian ada durasinya, durasi penyewaannya. Nah, jika kita lihat pada rent start sampai rent fin, ini sudah 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014. Ini durasinya 12 bulan. Nah, di sini ada keterangan dur 12 bulan juga. Nah, atribut dur 12 bulan ini merupakan atribut turunan ya. Nah,
kita bisa ingat kembali apa itu atribut turunan. Jadi atribut turunan ini bisa dihapus dari tabel, sehingga pada tabel ini jika durasi dihapus sebenarnya tidak masalah. Kita akan mempunyai tabel yang lebih efisien dan lebih hemat memori di bagian tabel list ini, sehingga bisa mengurangi satu atribut. Nah, seperti ini ya contohnya, kita bisa melihat-lihat lagi, bisa tidak disederhanakan lagi atau lebih efisien lagi. Oke, demikian terkait normalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti bisa didiskusikan terkait berbagai hal tentang normalisasi basis data. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.